Pernahkah kalian membayangkan seorang gadis dari desa kecil dengan rumah reyot yang membangun cita-citanya sejak SMP dengan mimpi sebesar langit, yaitu untuk kuliah di universitas terkemuka yang berkampus di Depok dan sukses menjadi pengusaha muda sejak SMA dan bertambah sukses sewaktu kuliahnya? Nina adalah jawabannya. Bagaimana ia bisa melakukannya? Bagaimana strateginya? Dalam cerita bersambung ini akan kita ungkap. Saksikan perjuangannya, bagaimana ia melawan rasa minder, mengubah tangisan menjadi semangat, dan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Ikuti kisah inspiratif Nina yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Di balik kilau kesuksesan Nina, tersimpan ribuan tetes air mata dan perjuangan yang tak kenal lelah. Setiap hari, ia harus bergelut dengan masalah ekonomi, cemoohan teman, dan keraguan diri. Namun, alih-alih menyerah, Nina justru semakin termotivasi. Saksikan bagaimana Nina mengatasi setiap rintangan yang menghadang. Bagaimana ia mencari solusi kreatif untuk membiayai kuliahnya. Bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, dan bagaimana ia menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Kisah Nina adalah bukti nyata bahwa dengan semangat yang tak pernah padam, kita bisa mengatasi segala kesulitan. Mimpimu mungkin terlihat mustahil, tapi ingatlah kisah Nina, seorang gadis yang berasal dari keluarga sederhana, namun berhasil meraih mimpinya untuk kuliah di universitas ternama dan menjadi pengusaha sukses. Apa rahasianya? Semangat yang tak pernah padam, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Saksikan bagaimana Nina menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Bagaimana ia mengubah setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga, dan bagaimana ia menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk meraih kesuksesan. Kisah Nina akan membuatmu sadar bahwa kita semua memiliki potensi untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Judul kisah inspiratif ini adalah hadiah istimewa untuk Ibu. Kisah Nina dari SMP hingga diterima di universitas terkemuka. Nina adalah seorang gadis remaja kelas 3 yang bersekolah di SMPN di Depok. Nina tumbuh besar di sebuah gang sempit yang penuh sesak. Rumahnya, sebuah bangunan kayu sederhana, berdiri berhimpitan dengan rumah tetangga. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Nina membantu ibunya di dapur, supaya ayahnya yang berprofesi sebagai ojek dan adiknya Anto yang masih kelas 6 SD dapat sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas hariannya. Bu Siti, ibu Nina, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha sukses pemilik toko dan butik terkenal, Bu Ivana Zahira namanya. Bu Siti adalah sosok yang kuat dan pekerja keras. Meskipun lelah setelah seharian bekerja, ia selalu menyempatkan waktu untuk menemani Nina belajar. "Jangan pernah menyerah pada mimpimu, Nah," kata Bu Siti sambil mengelus rambut Nina. Kata-kata itu selalu menjadi penyemangat bagi Nina. Di sekolah, Nina adalah siswa yang cerdas dan rajin. Ia seringkali mendapatkan pujian dari guru-gurunya. Teman-temannya seringkali bercerita tentang liburan mereka ke tempat-tempat wisata yang eksotis atau membeli pakaian bermerek. Nina hanya bisa mendengarkan dengan senyum getirnya. Suatu hari, saat sedang membantu Bu Siti membersihkan rumah majikannya, Nina melihat majalah bisnis yang tergeletak di meja tamu. Ia terpesona dengan kisah-kisah pengusaha sukses yang ada di majalah itu. Sejak saat itu, mimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses semakin membara di hatinya. Nina mulai mencari informasi tentang bisnis dan kewirausahaan di perpustakaan sekolah. Ia juga seringkali bertanya kepada ibunya tentang pengalaman bekerja di rumah majikannya. Ibunya dengan senang hati berbagi cerita tentang apa yang ia lihat dan pelajari selama bekerja. "Bu, kalau punya usaha sendiri, kita nggak perlu lagi kerja capek-capek kayak gini," kata Nina suatu hari. Bu Siti tersenyum. "Mimpi itu bagus, Nak. Tapi ingat, untuk mencapai mimpi itu, kita harus bekerja keras, sabar, tabah menghadapi kesulitan, serta harus pandai-pandai mengatur waktu antara jadwal kuliah, bisnis, pergaulan, dan tetap melaksanakan sholat tepat waktu, serta salat tahajud, supaya Allah mudahkan urusanmu," jawab Bu Siti pelan dan sabar. Nina mengangguk.
Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa sukses meskipun berasal dari keluarga yang sederhana. Ia mulai membuat catatan tentang ide-ide bisnis yang ia dapatkan dari buku dan majalah. Ia juga seringkali mengamati orang-orang di sekitarnya untuk mencari peluang bisnis yang potensial. Selain keterbatasan ekonomi, Nina juga menghadapi tantangan lain dalam mengejar mimpinya. Ia harus membagi waktu antara belajar, membantu ibunya, dan mengerjakan tugas rumah tangga. Terkadang ia merasa lelah dan ingin menyerah, namun ia selalu ingat akan kata-kata ibunya, "Jangan pernah menyerah pada mimpimu." Kegagalan membuatnya kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia justru semakin termotivasi untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya. Nina, gadis remaja kelas 3 SMPN di Depok, memiliki semangat yang tak pernah padam. Meski tinggal di rumah sederhana di gang sempit, ia selalu bermimpi menjadi yang terbaik. Mimpi itu bukan sekadar mimpi kosong, tetapi sebuah tekad bulat untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Sejak kecil, Nina sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia selalu menjadi siswa terbaik di kelasnya. Namun, menjadi juara umum bukanlah hal yang mudah. Ia harus bersaing dengan teman-teman sekelasnya yang memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap dan waktu belajar yang lebih banyak. Dalam kesehariannya, Nina yang masih SMP ini sudah belajar konsisten disiplin pada manajemen waktu yang dibuatnya sendiri. Waktunya dengan cermat untuk 3 hal utama: belajar, membantu ibunya, dan beristirahat. Meskipun sibuk, ia selalu menjaga keseimbangan agar semuanya berjalan lancar. Setiap pagi, Nina bangun pukul 3 subuh untuk melaksanakan salat tahajud, dilanjutkan dengan membaca 2-3 lembar Al-Quran. Selesai mengaji, Nina membuka buku catatannya. Catatan kecil itu seperti peta untuk memahami pelajaran. Setelah sholat subuh, Nina langsung membantu ibunya memasak dan menyapu halaman. Di sekolah, Nina adalah murid yang rajin dan penuh semangat. Ia selalu mendengarkan guru dengan saksama dan mencatat hal-hal penting. Teman-temannya sering bertanya, "Bagaimana kamu bisa tetap fokus meskipun sibuk di rumah?" Nina hanya tersenyum dan menjawab, "Aku selalu membagi waktu dengan baik. Kalau aku bisa melakukannya dengan hati, semuanya terasa ringan." Sepulang sekolah, kadang-kadang ia menemani Anto bermain, membersihkan rumah, atau mencuci piring. Namun ia tidak lupa menyisihkan waktu untuk belajar. Nina selalu memanfaatkan malam hari untuk mengerjakan PR dan membaca buku. Satu hal yang membuat Nina berbeda adalah kedisiplinannya dalam beristirahat. Ia paham bahwa tubuhnya juga butuh waktu untuk pulih. Pukul 10 malam, Nina sudah tidur agar esoknya bisa bangun segar. Rutinitas Nina yang konsisten ini membuatnya menjadi anak yang cerdas dan tangguh. Suatu hari, guru di sekolah memuji Nina di depan kelas. Nina adalah contoh nyata bahwa disiplin dan kerja keras dapat membawa kita kemana saja. Teman-temannya mulai terinspirasi untuk mengikuti jejak Nina. Nina membuktikan bahwa meskipun hidup sederhana, dengan kedisiplinan dan hati yang tulus, seseorang bisa menjadi bintang bagi orang lain. Ia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi juga berusaha membantu ibunya, mencintai keluarganya, dan menjaga kesehatannya dengan beristirahat cukup. Nina adalah bukti bahwa kunci keberhasilan terletak pada manajemen waktu dan konsisten, serta disiplin terhadap jadwal waktu yang sudah dibuatnya sendiri. Kunci ini yang membuat Nina terlihat lebih cepat dewasa dibandingkan anak lainnya. Mungkin karena fasilitas yang mapan membuat mereka lebih banyak menggunakan waktu kosongnya untuk bermain, sedangkan Nina menerima kenyataan dengan ikhlas bahwa nasib dirinya tidak seperti anak-anak lain. Kenyataan yang menuntutnya harus lebih kerja keras dan belajar lebih tekun untuk mencapai cita-citanya. Setiap pagi, setiap pukul 3 subuh, Nina sudah terbangun dari tidurnya. Ia memulai hari dengan salat tahajud, memanjatkan doa kepada Allah agar diberi keberkahan dalam setiap langkahnya. Setelah itu, ia mengambil Al-Quran dari rak kecil di kamarnya untuk mengaji. Suara merdu Nina yang melantunkan ayat-ayat suci sering terdengar hingga ke telinga ibunya di dapur. Selesai mengaji, Nina membuka buku catatannya. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Nina meluangkan waktu untuk membaca kembali catatan pelajaran yang dibuatnya semalam.
Catatan itu ditulis dengan rapi dan singkat, berisi poin-poin utama dari materi yang sulit. Bagi Nina, catatan kecil itu seperti peta untuk memahami pelajaran. Bagi Nina, sudah biasa membaca pelajaran hari kemarin untuk mengulas materi pelajaran dan membaca buku pelajaran yang akan diberikan pada hari ini, supaya ketika di sekolah, saat guru menjelaskan materi di kelas, Nina bisa fokus pada materi pelajaran yang diterangkan gurunya. Jika ada materi yang dirasa sulit, ia langsung menandainya di buku catatan. Aku harus mempelajari ini lebih dalam nanti, pikirnya. Ia tidak pernah ragu bertanya kepada guru jika ada hal yang membingungkan. Setelah pulang sekolah, Nina membagi waktu dengan bijak. Nina tidak membuang waktu. Ia langsung mengganti seragamnya. Setelah itu kadang, ia menyapu halaman, membantu memasak. Meski sibuk, Nina selalu menyempatkan diri untuk salat tepat waktu. Mungkin cara belajar Nina memiliki kebiasaan yang unik. Di depan sahabatnya, ia membaca materi sulit tersebut dengan keras sambil membayangkan sedang mengajar orang lain. Dengan cara ini, aku lebih mudah mengingat dan memahami, katanya kepada teman dekatnya, Nur Santi namanya. Kebiasaan inilah yang membuatnya kelak menjadi solusi untuk meringankan masalah biaya sekolahnya, yaitu memberikan les privat kepada orang lain yang membutuhkan kecerdasannya. Tidak hanya itu, Nina juga suka memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku pelajaran tambahan. Buku-buku itu sering ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Kadang buku pelajaran di sekolah belum cukup menjelaskan dengan rinci, jadi aku mencari referensi lain, jelasnya. Di hari Minggu, Nina sering berkumpul dengan teman-teman satu kelompok belajarnya. Mereka berdiskusi tentang materi yang belum dipahami. Nina selalu membawa catatan ringkasnya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Ini penting untuk kita semua, katanya dengan senyum lebar. Dengan membaca catatan ringkasan yang Nina bagikan, teman-temannya merasa terbantu untuk lebih mudah memahami pelajaran yang dianggap sulit oleh mereka. Kebiasaan Nina ini menjadi inspirasi bagi teman-temannya untuk rajin membuat ringkasan yang sesuai dengan gaya dan kemampuannya masing-masing. Konsistensi Nina dalam belajar efektif membuahkan hasil. Suatu hari, ia diumumkan sebagai juara pertama lomba cerdas cermat di tingkat kabupaten. Teman-temannya kagum dengan prestasi Nina. "Bagaimana caramu bisa secerdas ini, Nina?" tanya salah seorang temannya. Nina hanya tersenyum sambil berkata, "Aku hanya fokus pada apa yang sulit dan memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan takut mencoba metode yang berbeda. Selama kita konsisten, hasilnya pasti terlihat." Nina mengatur jadwal belajar dengan rapi. Ia membagi waktu untuk mengerjakan tugas, membaca buku, dan mereview pelajaran. Jika merasa lelah, Nina tidak lupa untuk istirahat sejenak dengan membaca Al-Quran atau sekedar menghirup udara segar di depan rumahnya, yang notabene adalah gang sempit. Itu sudah cukup membuat pikirannya tetap segar kembali. Teman-temannya sering bertanya bagaimana Nina bisa melakukan begitu banyak hal dalam sehari. Dengan senyum ramah, Nina menjawab, "Kuncinya adalah disiplin dan doa. Aku percaya, jika kita manfaatkan waktu dengan baik, semuanya akan terasa lebih mudah." Nina juga selalu mengingatkan teman-temannya untuk tidak lupa salat tepat waktu dan membantu orang tua. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah saat ia bisa melihat senyum ibunya di penghujung hari. Kisah Nina menjadi inspirasi di sekolahnya. Ia tidak hanya menjadi anak yang cerdas, tetapi juga rendah hati. Nina membuktikan bahwa dengan niat yang baik, disiplin, dan doa, kita bisa menjalani kehidupan yang penuh berkah dan bermanfaat, meskipun dalam keterbatasan. Nina dengan segala kesederhanaannya adalah contoh nyata bahwa sukses tidak hanya tentang prestasi di sekolah, tetapi juga bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah, keluarga, dan diri sendiri. Meski hidup dalam kemiskinan, Nina tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa prestasi pendidikan, kasih sayang keluarga, dan ketaatannya kepada aturan agama, serta berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan, adalah kunci untuk mengubah masa depannya dan keluarganya. Sudut belajar kecil di kamarnya menjadi simbol harapan, tempat di mana Nina membangun mimpi-mimpi besarnya. Dengan usaha yang konsisten dan doa yang tulus, Nina yakin suatu hari ia akan membuktikan bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk meraih masa depan yang cerah.
Dalam kisah kehidupan pasti ada saja peristiwa yang menyenangkan atau menyedihkan, karena pada prinsipnya masalah adalah ujian yang membuat seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, tergantung bagaimana seseorang itu menyikapinya. Begitupun yang terjadi pada kisah Nina ini. Saat jam istirahat tiba, teman-teman Nina biasanya pergi ke kantin untuk membeli jajanan. Nina hanya tersenyum saat mereka mengajak, lalu berkata, "Kalian duluan, aku mau ke perpustakaan." Bagi Nina, perpustakaan adalah tempat yang jauh lebih menarik daripada kantin. Di sana, ia bisa menemukan buku-buku referensi, ensiklopedia, dan cerita inspiratif yang membuka pikirannya. Setiap hari, Nina menyempatkan diri membaca satu bab dari buku pelajaran tambahan atau mencari informasi untuk tugas sekolah. Perpustakaan sekolah adalah tempat favorit Nina. Ia suka duduk di sudut ruangan yang tenang, ditemani rak-rak penuh buku. Meski sederhana, perpustakaan itu menjadi ruang impian Nina, tempat di mana ia bisa mengeksplorasi dunia melalui tulisan. Ketika ada tugas kelompok, Nina sering menawarkan diri mengerjakan bagian penelitian. Ia tahu bahwa buku-buku di perpustakaan bisa membantunya menemukan jawaban dengan lebih baik. Tugas-tugas yang ia kumpulkan pun selalu mendapat apresiasi dari guru-gurunya karena detail dan terorganisir. Teman-temannya pernah bertanya, "Kenapa kamu lebih sering di perpustakaan, Nina? Kan nggak asyik?" Nina tersenyum. "Aku nggak punya uang untuk jajan, tapi aku punya waktu untuk belajar. Kalau aku pakai waktu itu dengan baik, suatu hari aku mungkin bisa membantu keluargaku keluar dari kesulitan ini." Jawabnya tenang, namun terdengar meyakinkan. Suatu ketika Nina yang sedang duduk di pojok perpustakaan dengan tangan menopang dagu. Dia melihat keluar, derai tawa teman-temannya mengisi halaman sekolah, bercampur dengan suara denting koin yang mereka habiskan untuk membeli jajanan. Nina menarik napas panjang, mengusir rasa gundah yang berputar di dadanya. "Kenapa aku harus iri?" Batinnya berbisik, menenangkan diri. "Aku bukan mereka, dan mereka bukan aku. Uang mereka mungkin cukup untuk hari ini. Tapi aku sedang menabung untuk masa depanku." Matanya beralih ke tumpukan buku yang menjadi teman setianya. Disinilah Nina menemukan pelarian, tempat ia menyalakan lilin semangat di tengah gelapnya rasa kurang. Sore itu, Nina kembali menasihati dirinya sendiri, seperti yang sering ia lakukan ketika dunia seolah berkonspirasi melawan dirinya. "Tidak apa-apa merasa sedih, Nina," bisiknya dalam hati. "Tapi jangan biarkan kesedihanmu membuatmu berhenti. Aku ingin orang menatapku karena prestasiku, bukan karena uangku. Aku harus jadi kaya, tapi aku mulai dari sini, dari impian besar dan langkah kecilku." Keesokan harinya di pelajaran ekonomi, setiap siswa diminta untuk menyampaikan cita-cita mereka di depan kelas. Nina merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, tetapi ia sudah memutuskan. Ini adalah panggung kecil untuk keberaniannya. Dengan langkah mantap, Nina berdiri di depan kelas. Tatapan teman-temannya menusuk, sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lain mengandung ejekan tersembunyi. Namun, Nina tidak peduli. "Teman-teman, cita-cita saya sederhana tapi besar. Saya ingin menjadi juara umum dan suatu hari masuk ke universitas terkemuka di Depok," katanya dengan nada percaya diri. "Saya tahu perjalanan ini tidak mudah, dan saya tahu tidak semua orang percaya pada kemampuan saya. Tapi saya percaya pada diri saya sendiri. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar saya ada di dalam diri saya, bukan di luar." Kelas terdiam. Beberapa teman berbisik-bisik, tapi Nina tidak terpengaruh. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah pondasi bagi masa depan kita. Saya akan terus berusaha, bukan untuk membuktikan siapa saya sekarang, tetapi untuk siapa saya akan menjadi nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Nina duduk kembali, mendengar gumaman dan bisik-bisik di sekitarnya. Namun ia tidak peduli. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari perjalanannya menuju langit besar. Dengan konsistensinya, Nina menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan tidak selalu membutuhkan uang banyak, tetapi membutuhkan niat, usaha, dan doa yang tulus. Perpustakaan, tempat kecil di sekolahnya,
menjadi awal dari perjalanan besar seorang gadis yang percaya bahwa ilmu adalah kunci untuk mengubah hidupnya. Meski berasal dari keluarga miskin, Nina memiliki semangat belajar yang luar biasa. Setiap malam Nina duduk di sudut kamar kecilnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Ia bercita-cita untuk masuk ke universitas ternama di Depok dan menjadi seorang pengusaha sukses, memiliki toko dan bisnis seperti majikan ibunya, Bu Ivana. Nina tidak sendiri dalam perjalanannya menuju impian. Di sekolah ia memiliki teman-teman yang memiliki tujuan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan sukses dalam hidup. Salah satu sahabat Nina adalah Nursanti Zahira, seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya. Ayahnya memiliki perusahaan garmen besar di Tangerang. Nursanti, yang selalu ceria dan penuh semangat, adalah teman baik Nina sejak kelas 1 sampai sekarang sudah kelas 3 SMP. Walaupun Nursanti memiliki segala yang banyak orang impikan, mobil mewah, rumah besar, dan peralatan sekolah yang lengkap, ia tidak pernah meremehkan Nina yang berasal dari keluarga sederhana. Justru mereka berdua memiliki ikatan yang kuat karena memiliki tujuan hidup yang serupa, untuk sukses dan memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah pulang sekolah, Nina sering belajar bersama di rumah Nursanti. Nursanti tinggal di rumah besar yang dikelilingi kebun bunga dan ruang belajar yang luas. Namun meskipun segala kenyamanan tersedia, Nursanti tidak pernah membiarkan kemewahan menghalangi semangat belajarnya. Suatu hari saat mereka sedang belajar tentang cara membangun bisnis, Nursanti berkata, "Nina, aku tahu kamu ingin jadi pengusaha. Aku akan bantu kamu nanti kalau aku sudah bisa memperluas bisnis ini. Kita bisa buat toko atau bahkan brand sendiri." Nina tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya itu. "Terima kasih, San, tapi aku ingin belajar dari Bu Ivana, majikan ibuku. Aku ingin bisa mengelola toko dan bisnis seperti dia. Aku juga ingin punya usaha sendiri agar bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan." Nina mengagumi Bu Ivana, yang meskipun sukses dengan butik dan toko-tokonya, selalu ramah dan baik hati. Bu Ivana sering memberi Nina nasihat berharga tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, bukan hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga bisa berbagi dengan orang lain. "Aku akan tetap berusaha keras untuk bisa kuliah di Depok, San. Aku tahu, ini tidak mudah, tetapi dengan bantuanmu dan doa ibu, aku yakin aku bisa berhasil," Nina berkata dengan penuh keyakinan. Walau Nina memiliki teman-teman yang mendukungnya, hidupnya tidak selalu mudah. Setiap hari ia harus berjuang keras agar bisa tetap fokus pada pelajaran. Terkadang, Nina merasa lelah setelah membantu merapikan rumah. Namun, ia selalu ingat cita-citanya dan terus berusaha dengan gigih. Suatu hari setelah mereka belajar bersama, Nursanti berkata, "Nin, kita akan sama-sama sukses. Aku tahu, suatu saat nanti kita bisa membuka usaha bersama. Toko, butik, atau bahkan sesuatu yang lebih besar." Nina mengangguk penuh semangat. "Aku yakin kita bisa, Santi. Kita harus terus belajar dan bekerja keras. Suatu saat nanti, aku ingin punya toko yang bisa membantu orang lain seperti Bu Ivana." Bersama sahabatnya, Nina merasa lebih yakin bahwa cita-citanya untuk masuk universitas di Depok dan menjadi pengusaha sukses semakin dekat. Ia tahu, meskipun jalannya penuh tantangan, dengan dukungan teman-teman, keluarga, dan semangat yang tak pernah padam, impian-impian besar itu pasti akan terwujud. Ujian kehidupan pasti akan datang kapan saja, dan akan datang silih berganti. Apakah ujian selanjutnya akan membuat Nina melemah dalam mengejar cita-citanya, atau justru lebih kreatif dalam menyelesaikan masalahnya? Hari-hari menjelang ujian nasional terasa begitu berat bagi Nina. Belum juga cukup fokus pada pelajaran, pikirannya justru terpecah oleh perasaan gelisah. Acara perpisahan kelas yang sudah lama dinanti, kini menjadi beban berat di pundaknya. Teman-temannya sudah mulai mempersiapkan diri, memikirkan hadiah dan pakaian yang akan dikenakan, sementara Nina hanya bisa termenung. Tadi pagi saat duduk bersama ibunya di dapur, Nina merasa ada yang mengganjal di hati. Ibunya tampak sibuk menyiapkan sarapan, seperti biasa, dengan tangan yang terbiasa bekerja keras namun penuh kasih sayang. Nina mendekat dan duduk di sampingnya,
mencoba memulai percakapan yang sudah ia pikirkan sepanjang hari. "Bu," suara Nina terdengar agak ragu. Aku bingung, Bu. Teman-teman bilang biaya perpisahan itu lumayan, dan aku nggak tahu harus bagaimana." Ibu Nina berhenti sejenak, meletakkan sendok yang sedang ia pegang ke meja. Senyum ibu terulas tipis, mencoba menutupi kekhawatirannya sendiri. "Iya, Nah, aku tahu. Tapi, uang untuk acara itu memang agak berat buat kita." "Apakah kita nggak punya uang untuk itu, Bu?" tanya Nina dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rasa cemasnya semakin menguasai hati. Ibu Nina menatap Nina dengan lembut, mengambil tangan Nina dalam genggamannya. "Ibu akan coba tanya ke Bapak dulu. Mungkin dia masih punya sedikit tabungan," jawab ibu dengan suara yang mencoba tegar. "Kalau nggak ada, ibu akan coba pinjam ke majikan ibu. Meskipun ibu nggak janji bisa dapatkan uangnya." Nina menunduk, merasa berat mendengar jawaban itu. Rasa malu dan kesedihan menyatu dalam dadanya. Setelah beberapa detik terdiam, ia membuka mulutnya lagi, kali ini dengan suara pelan, seakan takut mengungkapkan perasaannya. "Bu, apakah kita akan miskin terus? Aku sudah janji sama teman-teman kalau aku akan kuliah di universitas terkemuka di Depok. Aku ingin buktikan kalau aku bisa, meski kita nggak punya uang." Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia ingin sekali percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai impiannya, namun perasaan tak pasti ini begitu menggerogoti. Ia ingin sukses, ingin membawa keluarganya keluar dari kesulitan. Tapi apakah cita-citanya bisa terwujud jika keuangannya selalu terbatas? Ibunya mengelus rambut Nina dengan penuh kasih sayang, menarik anaknya lebih dekat ke pelukannya. "Nina, kamu tidak perlu merasa malu atau takut. Tidak ada yang salah dengan perjuangan kita. Cita-cita itu bukan hanya soal uang, tapi soal ketekunan dan semangat. Ingatlah, tak ada yang bisa menghalangi anak yang punya tekad kuat." Nina mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa sakit. Ia ingin berlari mengejar impiannya, tetapi terkadang kenyataan terasa begitu berat. "Ibu janji, kita akan melewati ini semua bersama-sama. Kamu akan kuliah di universitas itu, dan ibu akan bantu sekuat tenaga," ujar ibu Nina sambil mengusap pipi Nina yang basah oleh air mata. Nina menguatkan hatinya, menarik napas dalam-dalam. Meski perasaan ketakutan dan keraguan masih ada secercah harapan yang menguat dalam dirinya. Mungkin untuk sekarang impian itu masih jauh, tapi Nina tahu langkah kecil yang ia ambil hari ini menyemangati dirinya untuk terus berjuang, akan membawa dia lebih dekat ke tujuan besar yang ia impikan. "Terima kasih, Bu," ujar Nina lirih. "Aku akan terus berusaha." Ibu Nina mengangguk dengan senyuman meski matanya juga dipenuhi haru. "Kamu adalah alasan kenapa ibu terus berjuang. Kita akan bersama-sama melalui semua ini." Setelah percakapan yang berat dengan ibunya, Nina merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin hanya bergantung pada ibu untuk semua masalah. Ketika kembali ke kamar, pikirannya mulai mencari cara-cara kreatif untuk meringankan beban keluarga. "Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku buat dari barang-barang bekas yang ada di sekitar?" pikir Nina, matanya berkeliling melihat barang-barang yang tidak terpakai. Sebuah ide muncul di benaknya. Mengapa tidak membuat sesuatu yang bisa berguna dan dijual? Setiap sore sepulang sekolah, Nina mulai mengumpulkan barang bekas di rumah. Kardus, botol plastik, dan kain-kain sisa dari ibu. Ia mulai merangkai, menyusun, dan mengubahnya menjadi mainan lucu yang bisa dijadikan tempat penyimpanan. Sebuah boneka berbentuk hewan yang bisa membuka bagian perutnya untuk menyimpan pensil, uang jajan, atau bahkan pernak-pernik kecil lainnya. Mainan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga berguna. Tempat penyimpanan yang menggemaskan. Dengan hati-hati, Nina menyelesaikan beberapa karya pertama. Setiap potongan kertas dan kain dijahit dengan penuh perhatian, dan setiap detailnya dimasukkan dengan penuh cinta. Hari demi hari, ia menambah koleksi mainan buatan tangannya, boneka dengan berbagai bentuk yang lucu yang terlihat sangat berbeda dari mainan anak-anak yang biasa ditemukan di toko. Setelah 2 minggu bekerja keras di sore hari setelah sekolah,
Nina memutuskan untuk menjual hasil karyanya. Ia membawa barang-barang itu keluar menuju ke kawasan pemukiman, mencari orang-orang yang mungkin tertarik. Di pasar kecil dan di sepanjang trotoar, ia menawarkan mainan dengan penuh semangat. Hei, ini loh mainan unik. Bisa jadi tempat menyimpan pensil, uang jajan atau apa saja, kata Nina dengan percaya diri kepada ibu-ibu yang lewat. Beberapa orang melihat dengan penasaran, tertarik dengan desainnya yang lucu dan fungsional. Anak-anak mulai mendekat, tertarik dengan bentuk yang menggemaskan, sementara orang tua mereka mulai tertarik pada ide bahwa mainan ini bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang kecil. Senyum Nina semakin lebar ketika beberapa orang akhirnya membeli karyanya. Bahkan ada beberapa orang yang membeli lebih dari satu. Karya kreatif anak muda ya? Bagus, kata seorang ibu sambil tersenyum menyerahkan uang untuk membeli 2 mainan lucu tersebut. Setiap kali Nina berhasil menjual satu, hatinya terasa lebih ringan. Uang yang terkumpul perlahan-lahan menjadi cukup untuk menutupi biaya acara perpisahan dan juga biaya untuk masuk ke SMA nanti. Selama 2 minggu penuh itu, meski sibuk dengan persiapan ujian, Nina merasa hatinya lebih tenang. Di sela-sela belajar, ia menyempatkan diri membuat lebih banyak mainan, karena ia tahu ini adalah jalan yang tepat untuk mengatasi masalahnya tanpa membebani ibunya lebih jauh. Ketika ia berhasil mengumpulkan jumlah yang cukup, ia merasa bangga. Pada hari terakhir ujian, sebelum bel masuk berbunyi, Nina melihat ibunya yang menunggunya di depan pintu sekolah. Dengan senyum tulus, Nina menyerahkan uang yang ia kumpulkan. Alhamdulillah Bu, ini cukup. Untuk perpisahan dan juga untuk biaya masuk SMA nanti, katanya dengan penuh haru. Ibunya terdiam sejenak, menatap uang yang ada di tangan Nina. Air mata mulai menggenang di matanya. Kamu hebat, Nina. Aku bangga padamu. Ibu Nina kemudian memeluknya erat, tak bisa menahan air mata kebahagiaan. Nina tersenyum meskipun lelah, hatinya merasa penuh. Semua perjuangan dan keringatnya selama 2 minggu itu kini terbayar, dan ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk acara perpisahan, tetapi juga untuk langkah pertamanya menuju impian yang lebih besar. Terima kasih, Bu. Aku akan terus berusaha, kata Nina sambil menatap ibunya penuh keyakinan. Dan di dalam hati, ia berbisik, ini baru permulaan, jalan panjang menuju cita-cita. Nina hanya tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Ibu, aku akan terus berusaha, ini baru permulaan. Meskipun beban ujian nasional dan masa depan yang penuh tantangan masih menunggu, Nina tahu bahwa langkahnya menuju impian tidak akan pernah berhenti. Kini, dengan kekuatan hati, semangat, dan kreativitas, ia yakin bahwa masa depan yang cerah sudah menanti di depan mata. Aku nggak punya banyak uang buat beli bahan, tapi aku bisa cari cara lain untuk membuatnya berguna, bisik Nina. Meskipun penuh dengan tantangan, Nina selalu memiliki hati yang peduli terhadap orang di sekitarnya. Ia tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi selalu siap membantu teman-temannya yang membutuhkan. Di rumah, Nina selalu memastikan ibunya tidak terlalu lelah setelah bekerja seharian. Setelah membantu ibunya membersihkan rumah, ia pun mengurus pekerjaan rumah lainnya, bahkan membantu adiknya belajar. Nina merasa sangat peduli pada keluarganya. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah yang utama. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ketika ia sudah berhasil, ia akan membuat hidup keluarganya lebih baik. Nina tidak pernah melupakan cita-citanya. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke universitas ternama di Depok dan menjadi seorang pengusaha sukses seperti Bu Ivana yang memiliki butik terkenal. Ia sering berbicara dengan Bu Ivana yang selalu memberikan nasihat berharga tentang bagaimana menjalankan bisnis. Meskipun Bu Ivana sangat sibuk dengan bisnisnya, ia selalu meluangkan waktu untuk memberikan perhatian pada Nina. Bu Ivana mengajarkan Nina tentang pentingnya disiplin, kerja keras, dan kepemimpinan dalam berbisnis. Suatu malam, setelah membantu ibunya merapikan rumah Bu Ivana, Nina berkata, "Bu Ivana, aku ingin punya toko sendiri suatu hari nanti. Aku ingin punya usaha yang bisa membantu banyak orang."
Bu Ivana tersenyum dan membalas, "Kamu bisa, Nina. Dengan kerja keras dan tekad tidak ada yang tidak mungkin, Dak." Nina selalu mengingat pesan ibunya, "Nikmati setiap proses, Nina. Keberhasilan tidak hanya tentang hasil akhir, tapi juga bagaimana kamu menjalani setiap langkah yang kamu ambil." Hari itu, suasana di aula sekolah begitu meriah. Acara perpisahan kelas 3 SMP berjalan dengan lancar, penuh dengan tawa, nyanyian, dan perasaan haru. Para siswa bersukaria merayakan akhir perjalanan mereka di SMP. Namun, bagi Nina, hari itu terasa lebih istimewa dari biasanya. Selain menjadi momen perpisahan yang penuh kenangan, ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Nina berdiri di depan panggung, matanya melirik ke arah teman-temannya yang sedang bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan. Ia merasa jantungnya berdebar keras, tapi kali ini rasa cemas yang biasa menggerogoti hatinya kini digantikan dengan perasaan bangga dan lega. Semua usaha yang ia lakukan, baik untuk belajar maupun untuk membantu keluarga, akhirnya membuahkan hasil yang manis. "Nina, kamu luar biasa," seru Nursanti, sahabat terbaiknya, sambil memeluk Nina. "Kita berhasil, Nina, kita lulus. Dan kamu menjadi juara umum sekolah. Selamat ya," ujar Nursanti tulus. Nina hanya tersenyum, air matanya hampir menetes namun ia menahan diri. Semua rasa lelah, cemas, dan perjuangan yang selama ini dipendam dalam hati kini terasa terbayar. Teman-temannya yang dahulu mungkin meragukan kemampuannya karena keterbatasan finansialnya, kini melihatnya dengan rasa hormat. Nina melirik ke arah kedua orang tuanya yang duduk di barisan depan. Ibunya duduk dengan senyum bahagia, mata penuh haru, dan ayahnya yang selalu bekerja keras meski tak banyak bicara, kini tampak bangga. Nina tahu, inilah saat yang mereka tunggu-tunggu. Mereka berdua telah memberikan segalanya untuk dirinya, dan kini ia bisa membanggakan mereka dengan pencapaiannya. Setelah acara selesai di rumah, mereka berkumpul bersama. Ibu Nina memeluk Nina dengan penuh kehangatan, dan ayahnya, meskipun pendiam, menepuk bahu Nina dengan bangga. "Anakku, kamu luar biasa," ujar ayah Nina dengan suara berat, namun penuh emosi. "Kami bangga padamu." Nina menatap kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku berhasil, Bu. Pak, aku bisa lulus dan aku sudah diterima di SMAN favorit di Depok. Ini semua berkat dukungan Bapak dan Ibu." Ibunya, yang tak kuasa menahan air matanya, merangkul Nina lebih erat. "Kami tahu kamu bisa, Nina. Kamu memang luar biasa. Ini baru awal dari perjalanan panjangmu. Jangan pernah berhenti mengejar impianmu." Nina mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan perasaan haru. Selama ini ia telah berjuang tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan masih panjang, penuh dengan tantangan yang harus ia hadapi. Namun, dengan semangat yang terus menyala dalam dirinya, ia yakin bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai impian yang sudah ia tetapkan. "Terima kasih, Bu." "Pak," kata Nina lirih, "aku ingin masuk ke fakultas yang aku impikan di Depok, dan aku janji akan terus berusaha." Ayah Nina tersenyum, meski ada sedikit kerutan di wajahnya. "Kami akan selalu mendukungmu, Nak, kapanpun dan dalam kondisi apapun." Nina menatap orang tuanya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Hari itu, dalam kebahagiaan dan haru, ia merasa yakin bahwa segala pengorbanan, kerja keras dan doa orang tuanya tidak akan pernah sia-sia. Dengan langkah mantap dan semangat yang tak pernah padam, Nina siap menghadapi perjalanan barunya menuju SMA, menuju fakultas impian, dan menuju masa depan yang lebih cerah. Dari situ ia tahu satu hal pasti. Impian itu tidak hanya untuk dilihat, tapi untuk dikejar dan diwujudkan. Dan ia sudah memulainya dengan langkah yang lebih percaya diri dan lebih kuat. Dengan kerja keras dan semangat yang tak pernah padam, Nina berhasil menjadi juara umum di sekolahnya. Prestasi yang diraihnya tidak hanya membanggakan dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya dan seluruh warga sekolah. Kisah Nina menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah lulus dari SMP dan diterima di SMA favorit di Depok, Nina melangkah dengan keyakinan baru menuju tantangan berikutnya.
Ini adalah babak baru dalam hidupnya, di mana perjalanan yang penuh pengorbanan dan tekad yang kuat akan mengantarkannya ke tujuan yang lebih tinggi. Fakultas Impian di Universitas Terkemuka di Depok. Nina tahu, di SMA nanti ia akan berhadapan dengan banyak siswa berbakat dan berasal dari keluarga yang lebih mapan. Namun, bagi Nina, ini bukanlah hal yang mengkhawatirkan, melainkan tantangan yang harus ia hadapi dengan sikap positif. Strategi Nina untuk menghadapi tantangan di dunia yang lebih kompetitif adalah dengan tidak pernah berhenti belajar, menjaga semangat juang, dan tidak merasa inferior meski ia berasal dari keluarga sederhana. Ia tahu bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh latar belakang keluarga, tetapi oleh usaha, ketekunan, dan tekad untuk mencapai tujuan. Nina akan terus bekerja keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membanggakan kedua orang tuanya yang selalu mendukungnya tanpa henti. Pada bab 1, ini menceritakan bagaimana Nina akhirnya lulus dan akan dilanjutkan pada bab 2, yang bercerita tentang perjalanan Nina di Seman favorit di Depok yang akan membagikan strategi perjuangan untuk sukses menjadi siswi SMA, tapi juga sukses jadi pengusaha muda. Pastinya lebih seru dan berwarna lagi kisahnya, yang dapat kita diambil hikmahnya hanya di A3 Cahya Bintang YouTube channel. Menjadi sukses adalah kata impian semua orang. Untuk menjadi sukses tidak mengenal kamu kaya atau miskin, tapi bagaimana kamu berusaha mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Cara untuk menjadi sukses dapat dipelajari, dimiliki, dan dipraktekkan semua orang, tergantung apakah kamu mau melakukannya atau tidak, atau tergantung bagaimana kamu kecerdikan kamu dalam membuat strategi dan bersolusi dalam mengatasi masalahmu. Saya berharap cerita ini bukan hanya sebagai cerita, tapi bagaimana kita belajar strategi apa yang dilakukan Nina ketika dalam masalah, kebiasaan baiknya, dan yang lainnya. Nina selalu mengingat tujuannya untuk menjadi juara umum. Ia menuliskan tujuannya di sebuah kertas dan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat. Dengan begitu, cita-citanya akan selalu terlihat dan menjadi pemicu semangat tatkala dirinya merasa lelah atau sedang terhimpit masalah. Ketika menghadapi kesulitan, Nina tidak mudah menyerah. Ia mencari solusi dan terus berusaha sampai berhasil. Nina belajar untuk menghadapi kegagalan dan ejekan dari orang lain. Ia tidak membiarkan hal-hal negatif mempengaruhi semangatnya. Keberhasilan datang dari kerja keras. Tidak ada yang instan dalam meraih kesuksesan. Kita harus bekerja keras dan konsisten untuk mencapai tujuan kita. Jangan pernah menyerah pada mimpi. Sekalipun menghadapi banyak rintangan, kita harus tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi kita. Lingkungan yang mendukung sangat penting. Dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat berarti dalam mencapai kesuksesan. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Menikmati proses belajar akan membuat kita lebih bersemangat dan termotivasi. Jika kalian terinspirasi dengan perjalanan Nina yang penuh semangat dan perjuangan, jangan lupa untuk memberikan dukungan. Like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang terinspirasi untuk mengejar impian mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendapatkan motivasi dan kisah inspiratif lainnya. Kita bisa sukses bersama dengan semangat yang tak pernah padam. Jangan lupa, ikuti terus perjalanan Nina pada bab 2 yang akan menceritakan bagaimana perjuangan Nina untuk menjadi sukses sebagai pelajar, tapi juga mampu sukses dalam berbisnis online dengan strategi jitunya.